Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam Alaikum Bishen Mahamasya. Seperti biasanya, sebelum kita menunaikan tugas kita masing-masing ke kantor atau di mana saja, kita akan isi firman Allah di dalam batin kita, agar supaya kita dapat diterang, dicerahi, dan dituntun oleh Allah di dalam rohnya, di dalam melaksanakan karya kita pada saat hari ini. Sehingga dengan demikian, apapun yang kita lakukan ini merupakan refleksi ibadah kita kepada Allah, Sang Pemberi hidup. Saat ini kita akan berbicara tentang bidat apolinaris dan juga bidat artikis atau monofisit. Apolinaris mengajarkan mengenai keilahian atau kodrat keilahian Kristus. Namun dia tidak percaya dalam sifat keihalihan, sifat kemanusiaan Kristus yang lengkap. Dia menganggap bahwa keberadaan manusia Kristus itu tidaklah perlu jiwa, sehingga dengan demikian ia tanpa jiwa, sebab Allah telah menyediakan kehidupan yang diperlukan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan bahwa Kristus itu tidak mempunyai jiwa, maka jelas bahwa ini bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab dan juga tulisan-tulisan para bapak gereja. Sehingga dengan demikian, apolinaris ini ditolak oleh konsil Oikumene yang diadakan pada tahun 381 dan menyatakan bahwa ajaran ini adalah ajaran bidat. Mengapa demikian? Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman telah menjadi daging atau menjadi manusia. Kalau firman dikatakan telah menjadi manusia, berarti dia mempunyai tubuh, dia mempunyai jiwa, dia mempunyai roh. Bukti bahwa dia mempunyai jiwa. Dia sadar tentang apa yang ada di dalam dunia ini, termasuk lingkungan di mana dia hidup. Karena itulah dia di dalam pelayanan tidak segan-segan untuk membuka hatinya, membuka dirinya untuk menolong terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Suatu misal di dalam Matius 8, di dalam Matius 8, ia menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Mengapa demikian? Karena dia sadar bahwa mereka perlu adanya bantuan.
Injil Matius 8, suatu misal ia menyembuhkan orang sakit kusta. Nah, di dalam ayat 14 dikatakan bahwa dia menyembuhkan mertua Petrus yang sakit demam. Menunjuk pada artian bahwa dia mempunyai jiwa sadar terhadap lingkungan, sadar terhadap di mana dia hidup, terhadap orang lain. Kesadaran terhadap lingkungan, terhadap orang-orang lain yang membutuhkan dirinya ini menunjuk pada artian dia mempunyai jiwa. Dia mempunyai jiwa. Dengan sadarnya ini, bagaimana dia dikatakan tidak mempunyai jiwa, bahkan dia menangis. Ketika melihat bahwa Lazarus mati dan dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati itu. Dengan demikian jelas bahwa ajaran Apollinaris yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mempunyai jiwa jelas bertentangan dengan Alkitab. Karena yang dinamakan manusia itu pasti ada tubuh, pasti ada jiwa, dan pasti ada roh. Kalau dikatakan bahwa Kristus itu tidak mempunyai jiwa, berarti menyalahi dan bertabrakan dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes 1:14 bahwa Sang Sabda telah menjadi manusia. Artinya bahwa dia mengambil totalitas manusia, ya tubuh, ya jiwanya, ya rohnya. Makanya Yesus katakan dia adalah 100% manusia dan 100% Allah yang menyatu di dalam satu hipostasis, yaitu hipostasis Sang Firman. Dengan demikian jelas bahwa ajaran Apollinaris yang mengatakan seperti itu bertentangan dengan Alkitab. Perhatiannya Yesus terhadap lingkungan, Yesus terhadap manusia-manusia yang lain yang membutuhkan dirinya ini adalah merupakan suatu refleksi keberadaannya sendiri sebelum dia menjadi manusia, yaitu sebagai Allah. Terjadi dia mendiami di dalam Allah. Bapa tinggal di dalam anak, roh tinggal di dalam anak tinggal di dalam Bapa, roh tinggal di dalam Bapa. Tinggal meninggal ini berlaku di dalam kasih sampai kekal. Karena itu saat dia itu menjelma menjadi manusia atas kehendak Allah dalam dirinya sendiri, dia juga mempunyai dan merefleksikan apa yang ada di dalam dirinya sendiri sebelum menjelma. Makanya tidaklah heran dia ini memperhatikan orang lain, ya, menyembuhkan orang lain, menunjukkan kasih, dan bahkan membangkitkan orang yang sudah mati, yaitu peristiwa Lazarus itu. Karena itulah dia ini mempunyai jiwa. Atas dasar hal semacam inilah, maka apa yang Apollinaris katakan bahwa dia tidak punya jiwa, jelas itu menyalahi Alkitab dan tulisan-tulisan para Bapa Kristen. Karena itulah ajaran Apollinaris itu ditolak dan dinyatakan sebagai bidat, ya, pada konsili yang diselenggarakan pada tahun 381 Masehi. Kiranya Tuhan memberkati.